Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah semester ganjil ini, di semester 3, kita masuk ke mata kuliah ekonometrika. Di materi pertama di pertemuan kedua, dengan judul konsep dasar ekonometrika, masih bersama saya Pandasa Yoga sebagai salah satu dosen dari STEI Al-Amar Subang. Kita awali dengan tentang mata kuliah ini terlebih dahulu. Semacam perkenalan mata kuliah, apakah itu ekonometrika itu sendiri itu apa? Oke. Mata kuliah ekonometrika itu merupakan mata kuliah yang memberikan analisis kuantitatif dari gejala dan teori ekonomi yang dirumuskan secara matematis serta penggunaan metode statistik untuk mengatur hubungan antara variabel dan atau pengujian validitas teori berdasarkan data empiris. Oke. Learning outcome-nya, jadi mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan dapat meramalkan gejala ekonomi dan menguji validitas teori ekonomi berdasarkan data empiris. Selanjutnya konsep dasar ekonometrika. Saya ambil ini dari 3 pengertian. Yang pertama menurut Samuelson pada tahun 1954, beliau mengatakan bahwa the application of mathematical statistics to economic data to lend empirical support to model constructed by mathematical economic and to obtain numeric estimates. Sehingga penerapan statistika matematika ini pada data ekonomi untuk memberikan dukungan empiris terhadap model yang datanya oleh ekonomi matematika dan untuk memperoleh perkiraan numerik. Selanjutnya ada menurut Koitsofinis pada tahun 1977, beliau mengatakan bahwa econometrics is a combination of economic theory, mathematical economic, and statistics, but it is completely distinct from each one of these 3 branches of science. Jadi bahwa ekonometrika itu adalah kombinasi teori ekonomi, ekonomi matematika, dan statistik. Namun sama sekali berbeda dari ketiga cabang ilmu tersebut. Oke, pendapat yang ketiga ini dari Indonesia, menurut Syahrul tahun 2000, mengatakan bahwa ekonometrika itu adalah penggunaan analisis komputer serta teknik pembuatan model untuk menjelaskan hubungan antara kekuatan-kekuatan ekonomi utama seperti ketenagakerjaan, modal, suku bunga, dan kebijakan pemerintah dalam pengertian matematis. Kemudian menguji pengaruh dari perubahan dalam skenario ekonomi. Dari ketiga pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa ekonometrika merupakan cabang dari ilmu ekonomi dengan menggunakan dan menerapkan matematika dan statistik untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dibuat dalam suatu model ekonometrics yang kemudian diestimasi
hasilnya dan diuji lagi kesesuaiannya dengan teori ekonomi yang sudah ada. Oke, jadi sebelumnya saya himbau, jadi sebelum ke mata kuliah ekonometrik ini, sebelumnya harus lulus dulu mata kuliah statistik ekonomi yang kemarin, yang semester kemarin. Jadi ini ada kaitannya. Selanjutnya prosedur penelitian ekonometrika. Oke. Seperti prosedur penelitian lainnya, prosedur penelitian ekonometrika ini tidak berjauh beda dengan penelitian yang lainnya. Yang diawali dengan yang pertama itu adalah teori ekonomi, di mana teori ekonomi ini bisa menggunakan teori ekonomi mikro ataupun makro yang sudah diajarkan. Lalu tahapan keduanya adalah spesifikasi model. Ini meliputi variabel bebas dan variabel terikat. Ini dependent dan independent variabel ya. Lalu tahap ketiga ada pengumpulan data, yaitu proses dari penafsiran model dengan metode ekonometrika yang tepat. Yang keempat itu adalah pendugaan parameter. Dalam pendugaan parameter ini, evaluasi pengujian untuk memutuskan apakah taksiran-taksiran terhadap parameter sudah bermakna secara teoritis dan nyata secara statistik, meliputi kriteria teoritik ekonomi, kriteria statistik, dan kriteria ekonometrik. Lanjut, langkah selanjutnya yaitu inferensi statistik. Nah, ini adalah pengujian dengan statistik inferensial. Nah, setelah melaksanakan inferensi statistik atau pengujian statistik dengan inferensial, didapat dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu teori diterima atau terima teori, yaitu jika data cocok dengan teori atau hipotesanya diterima. Sehingga peramalannya itu berarti dibenarkan. Adapun kasus yang kedua yaitu adalah tolak teori jika data tidak cocok dengan teori, artinya hipotesanya tidak diterima atau H0 ditolak. Nah, ini bagaimana kalau H0-nya ditolak? Berarti langkah selanjutnya yaitu perbaiki teori atau teori baru. Jadi ini menganalisa sebelumnya. Jadi harus menguji ulang dari langkah 2 sampai langkah ke-5. Oke, itu adalah prosedur penelitian ekonometrika. Ini sumbernya dari Gujarati tahun 1978. Oke, selanjutnya untuk penelitian yang bagus itu merupakan kita ambil dari data yang baik. Nah, data yang baik itu seperti apa? Oke, data yang baik itu yang pertama, datanya harus akurat. Dia harus jelas, harus akurat ya. Yang kedua itu datanya harus relevan. Jadi harus relevan. Dan yang ketiga itu datanya harus up to date. Jadi selain akurat dan relevan, datanya juga harus up to date itu yang terbaru, data terbaru. Oke. Jadi jangan sampai kita misalkan penelitian tahun 2024 atau 2025. Sementara data yang kita ambil tahun 1970-an. Itu kan tidak up to date. Nah, sebaiknya data yang up to date itu kita ambil 5 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang. Tuh. Selanjutnya data penelitian. Ini ada jenis data, ini sebenarnya sudah dipelajari di mata kuliah kemarin di statistik ekonomi.
jenis data itu ada beberapa. Yang pertama itu jenis data berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu secara bertahap gitu ya. Selanjutnya ada cross section, artinya data itu diambil pada waktu tertentu pada satu objek. Misalkan kalau cross section itu hasil ujian SMA A gitu. Nah, itu maksudnya adalah cross section. Selanjutnya, berdasarkan sumber datanya itu dibagi dua lagi. Ada data primer dan data sekunder. Oke, kalau data primer yaitu data yang langsung yang diambil pada objek yang diteliti. Nah, sementara kalau sekunder itu data yang diambil untuk pendukung, hanya pendukung penelitian, artinya tidak secara langsung yang diambil. Jadi bedanya antara data primer dan data sekunder, kalau primer itu datanya langsung diambil pada penelitian, kalau sekunder itu hanya pendamping, pembantu. Selanjutnya berdasarkan jenis data berdasarkan pengukuran. Dibagi lagi menjadi dua sama. Yang pertama adalah data kualitatif. Yang kedua adalah data kuantitatif. Bedanya apa? Oke, untuk data kualitatif ini biasanya datanya berbentuk interval, rasio, atau skala. Nah, sementara untuk kuantitatif ini berbentuk angka biasanya. Jadi sudah berbentuk angka. Kalau data kualitatif ini biasanya lebih ke semacam objek yang kita telitinya semacam bisa dari interview ataupun lewat observasi gitu. Kalau kuantitatif ini sudah jelas berupa angka. Yang terakhir yaitu penggolongan ekonomatrika. Yang pertama itu ada ekonomatrika teoritik, yaitu berkaitan dengan pengembangan metode-metode yang cocok untuk mengukur hubungan-hubungan ekonomi yang ditetapkan dalam model ekonomatrika. Yang kedua ada ekonomatrika terapan, di mana itu dia membahas penggunaan atau penerapan metode ekonomi yang telah dikembangkan dalam ekonomatrika terapan. Jadi bedanya kalau teoritik ini baru teorinya saja, baru teoritis. Kalau ini ekonomatrika terapannya ini udah diterapkan. Seperti itu. Oke. Untuk materi pertama ini tentang konsep dasar ekonomatrika sebenarnya hanya segitu, cuman nanti harus lebih dipelajari lagi karena ini nanti akan berkaitan dengan perhitungan-perhitungan. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.